Buntut dari permasalahan uang donasi Agus, Farhad Abbas masih tak terima jika uang donasi Agus dipindahkan ke yayasan. Farhad berulang kali menyindir Pratiwi Nopyanti yang memindahkan donasi Agus secara paksa ke rekening yayasan. Dalam video terbaru, Farhad Abbas menyindir Teh Nopi dengan gamblang dan blak-blakan. Dia menyebutkan jika mau jadi pelaku kemanusiaan dan mempunyai yayasan, minimal Teh Nopi harus kaya dulu. Tak cukup sampai di situ, Farhad Abbas masih bersikeras jika pihak berwajib harus memeriksa yayasan Pratiwi Nopyanti itu dan mengauditnya secara langsung karena menurutnya ada yang tidak beres. So, gimana menurut kalian? Komen. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu, baru bantu, nggak perlu lagi minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini, nanti bisa berantem. Ya, jangan kita terpengaruh dengan itu, kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu, ya? Buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Karena serahkan aja adopsi atau ke orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, bagaimana saya pikir enggak. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang. Untuk Agus Air Keras, gue mau mengkritik soal kelakuan lo. Itu bukan menjelekan ya, ini pendapat pribadi gue untuk mengkritik sifat lo. Menurut gue lo orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu sama Mbak Novi, sama Denny Sumargo, sudah dijembatani, dapat duit bantuan gede banget, 1 miliar lebih. Terus uangnya sebenarnya dikasih buat lu, buat kesembuhan lu, untuk membantu lu dalam proses pengobatan, tapi lu pakainya buat yang lain-lain, dan orang yang ngebantu jelas kesel gitu. Karena itu duitnya ditujukan buat lu, bukan buat lu pakai seenaknya. Nah, sekarang kasusnya jadi panas. Terus akhirnya ada satu pengacara, gua nggak tahu siapa yang lu yang ngontek atau lu yang dikontek, gua nggak tahu. Terus sekarang lu makin menjadi-jadi, malah lu makin ngejatuhin si Mbak Novinya. Menurut gua kayak kurang tahu diri. Menurut gua ada hal wajar teman-teman. Hal yang wajar adalah gini, mungkin karena kaget nggak pernah dapat duit segede itu, jadi pas dapat duit itu kayak langsung merasa, beh, ini duit gue bisa pakai buat apa aja gitu. Terus keluarganya pada mendekat dan dipakai buat yang lain-lain yang bukan tujuan awalnya. Menurut gua di sini sudah jelas yang salah lu, bukan orang yang ngebantu lu gitu. Gue sih kalau jadi orang yang ngebantu lu juga pasti kesel gitu, karena duitnya tidak tepat sasaran penggunaannya gitu. Dan sekarang lu mau ngebalikin orang yang ngebantu lu gitu, duit itu juga nggak dipakai, nggak dimakan dia gitu loh, ngegalang dana buat lu, tapi lu nya malah gitu. Menurut gue cepet-cepet sadar. Di sini lu kelihatannya ngeselin banget. Mungkin juga jadi make sense buat gue, mungkin juga lu kena musibah, dilukain orang gitu, karena lu ngeselin juga mungkin emang di daily life-nya. Jadi saran gue, berubahlah dan bertobatlah. Stop, gak usah ribut-ribut. Udah akuin aja kesalahan lo. Jika persidangan digelar antara Farhad Abbas melawan Teh Nopi, maka saya pastikan yang akan memenangkan itu adalah Teh Nopi, karena Teh Nopi itu punya alibi kuat, ataupun alibi hukumnya itu lebih kuat dari Farhad Abbas, karena Farhad Abbas memahami donasi itu sebagai pemberian, sedangkan Teh Nopi memahaminya itu sebagai donasi atau sumbangan. Nah, yang masuk ke ranah hukum, ke dalam pasal-pasal hukum itu adalah donasi ataupun sumbangan begitu loh. Sedangkan pemberian memang tidak masuk ke dalam pasal-pasal itu. Tapi alibi yang dibangun oleh Farhad Abbas itu yang dijelaskan kepada si Agus ini adalah pemberian, padahal antara pemberian dan donasi sumbangan itu berbeda. Kalau pemberian itu nggak masuk ke pasal itu, sedangkan donasi ataupun sumbangan itu masuk ke sana, dan pada ujungnya si Agus lah yang akan ditumbalkan. Kenapa? Baik menang ataupun kalah itu tidak ada urusannya dengan Farhad Abbas. Mau menang mau kalah, Farhad Abbas tetap diuntungkan. Itu apa? Dia tetap disorot oleh publik. Itu yang dicari Farhad. Aku
Aku setuju. Sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhad Abbas gitu, yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu. Gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari Tenovi, yang mana podcastnya Tenovi soal Agus ini ada banyak guys, ada 3. Ini yang ini ya guys, podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys. Di situ Tenovi itu menyerahkan uang donasi dari 2 orang dan dari 1 yayasan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Wawa ih, gue tiap kali lihat ini, Wawa ih matanya. Jadi Tenovi lagi ngeluarin duit, terus Wawa langsung set gitu. Nah terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Gary, lawyernya Tenovi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Gary ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku, itu lawyernya bolak-balik loh ke rumah sakit. Dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap make uang donasi gitu loh, karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan bank gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia ke saudaranya si Agus bercerita, ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu Tenovi itu udah bikin podcast. Kenapa? Jadi dia itu udah berhari-hari minta bukti mutasi rekening tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya. Mungkin iya memang benar seperti itu gitu, tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa, tolong diinfo. Itu pun tidak diinfo guys. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang di rekeningnya Agus gitu, tapi keluarganya bilang nggak tahu kan seperti itu gitu kan. Bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Tenovi minta ya udah mana mutasinya, gue mau lihat ya, karena pertanggungjawaban tadi. Dengan alasan Agus tuh sakit, akhirnya dibuatlah catatan pakai tulis tangan. Gua nggak tahu apakah ini istrinya Agus yang buat atau mungkin dari keluarganya yang buat. Intinya ini daftarnya ya. Secara garis besar, ini mulai tanggal 2 bulan Oktober 2024 itu transfer ke rekening pribadi istrinya 50 juta. Kemudian tanggal 2 di hari yang sama transfer ke rekening dari Wawa itu 50 juta dan seterusnya. Ada ambil debit itu 3 juta sekian. Top up GoPay itu 1 juta. Kemudian bayar RSCM 913.000. Jadi benar bayar RSCM itu hanya 913.000. Sedangkan uang yang debit, uang yang cash ini tuh diambil untuk apa? Itu pun Tenovi tidak menanyakan untuk apa gitu loh. Bahkan donasi yang tadi, yang cash itu 25 juta, itu pun Tenovi tidak bertanya itu untuk apa yang dia tanyakan, ya mutasi ini gitu loh guys. Nah lucunya, itu kan tanggal 2 ada transfer tuh ke rekening istrinya. Ketika istrinya ditanya saldonya sisa berapa, dia tuh nggak jawab, dia bilang nggak tahu gitu, udah lupa katanya gitu. Ya udah samain aja, gue kayak ya wajar kalau misalnya Tenovi itu jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa, dan ternyata terbukti. Bahkan gue sempat lihat gitu ya dari storynya Tenovi kalau ada check out Shopee di situ. Please korek ya kalau misalnya gue salah, tolong gue dikoreksi. Jadi memang benar gitu. Kalau kita kehilangan penglihatan kita atau kita cacat dalam bentuk apapun, itu susahnya luar biasa, stresnya luar biasa. Tapi di sini gimana pun juga ini adalah uang donasi. Ini bukan uang pribadi, ini donasi yang mana kalau bukan karena Tenovi nge-up ini, kemungkinan yang donasi pun tidak akan sebanyak ini. Oke? Satu lagi nih ya guys, peruntukan dari donasi itu dari awal untuk pengobatan.
Pertanyaan gue adalah, apakah kalian yang melakukan donasi, apabila peruntukan dari donasi ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini untuk melunasi hutang sertifikat rumah yang digadaikan ke bank, untuk check out Shopee, untuk mengisi GoPay, untuk ambil tarik tunai, entah dipakai untuk apa yang kita nggak tahu, untuk transfer ke rekening istri. Kalian mau nggak donasi? Pertanyaannya itu aja deh.